Dia berada di dalam kamar Yan, bahkan dia masih berada di atas kasur wanita itu. Yan dan Theo saling memandang. Sekali wanita itu mengalihkan pandangannya. Malas, urusanmu telah selesai, cepat pergi dari kamarku, putus Yan tanpa menatap wajah Theo. Yan, aku ingin bicara padamu mengenai kemarin, sahut Theo. Yan menatap kembali wajah Theo dengan ekspresi kesal. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Hajar saja aku sampai puas, jika itu membuatmu memaafkanku, balas Theo sambil dia condongkan tubuhnya ke depan. Ayo, pukul aku sepuasnya, anggap saja ini untuk membalas kapulku padamu, kata Theo lagi. Yan akhirnya menuruti keinginan pada itu. Ia ingin dipukuli olehnya. Dengan sekuat tenaga, Yan mengayunkan gulingnya untuk memukul Theo. Aku akan mengajarmu, brengsek, kata Theo. Berkali-kali terdengar suara pukulan guling dan sukses mengenai wajah, dan berkali-kali juga wajah Theo terempas. Yan melepas gulingnya, lalu dia kembali mengajar Theo menggunakan tangannya sendiri. Dia berkali-kali memukul kepala, bahu, dada, bahkan lengan Theo dengan keras. Dia mencurahkan rasa kesal terhadap pria itu. Theo yang dipukuli, dia hanya diam menerima semua pukulan wanita itu. Setelah Yan puas memukul tubuh Theo, bahkan menjambak rambutnya, nafasnya tersengal-sengal karena rasa emosinya meledak. Matanya bahkan telah berkaca-kaca karena ingin menangis, namun dia berusaha untuk menahannya. Maafkan aku, Yan, kata Theo pelan sambil menunduk. Yan masih menatap Theo lekar sambil menetralkan kembali nafasnya. Yan hendak turun dari kasurnya untuk pergi meninggalkan Theo, baru dia turunkan kedua kakinya ke lantai. Dengan cepat Theo turun dari kasur untuk berlutut di hadapannya. Pria itu berlutut sambil dia pegang kedua kaki. Maafkan aku, Yan, aku tidak ingin bercerai, aku sayang padamu, Yan. Yan terkejut saat mendengar Theo mengatakan sayang padanya, bahkan kini Theo kembali menangis, terdengar desakan Theo yang begitu sedih. Aku sangat kesal pada awal mengetahui kau hamil anak sumbit, namun aku sangat bersyukur jika itu adalah anakku. Theo menangis lega. Theo melihat kesungguhanku. Yan, aku bahkan
kejadian itu terjadi, Yen. Mari kembali denganku, mari kita hidup bersama dengan bahagia. Aku akan membayar kesalahanku dengan membuatmu bahagia. Pandangan mereka bertemu, aku akan memikirkannya, balas Yan singkat. Dia mengukir senyumnya saat Yan berkata seperti itu. Setidaknya Yan akan mempertimbangkannya, dia masih memiliki kesempatan. Tolong keluar dari kamarku, aku sudah tidak ingin dipanggilkan, kata Yan lagi. Oma, apa? Sapa Yan senang. Ya, Yan sayang. Yakin melekat berambur ke dalam pelukannya. Yan cukup terkejut saat melihat di belakangnya Yakin terdapat Pankimnas membawa begitu banyak tempat makanan. Dia juga tidak melihat keberadaan Taeyong, sepertinya dia tidak ikut bersama mereka. Ayo masuk, Ma. Pak Hajima membantu Tuan Kim untuk membawa tempat makan yang mereka bawa. Lekas mereka semua berjalan menuju meja makan. Apa beres sekali? Ya, akhir-akhir ini pekerjaan apa banyak? Balas apa? Apa? Selalu tidur malam karena pekerjaannya. Yan ibunya Yakim yang masih sibuk menyiapkan makanan di dapur. Karena Yakim hanya terkekeh waktu Yan tinggal di rumah Taeyong. Kesehatan lalu dipantau olehnya. Yan mengurus dengan baik. Dia melihat Taeyong seperti ayah sendiri. Oleh karena itu sangat sayang dengan Yan. Apa teh herbanya masih diminum rutin? Tanya Yan. Seperti beberapa makanan laut, yaitu ikan, lobster, udang, kerang, kepiting, abalon, dan beberapa makanan darat seperti daging sapi, ayam, atau makanan sampingan seperti japchae, kimchi, dan lain-lain. Yan mendengar teleponnya berat karena hanya melihat begitu banyak makanan di depannya. Dia sudah merasa kenyang. Oma, kenapa banyak sekali membawa makanan? Bagaimana jika tidak habis? Tanya Yan ragu. Dimakan Yan, ini ayam kesukaanmu, kata Yakin sambil menyuguhkan satu potong paha goreng di piring Yan. Ayo Pak, dimakan, kata Yakin pada suaminya. Setelah mereka melakukan makan siang bersama, lekas mereka menuju sofa untuk duduk bersantai. Yan tadi makan cukup lahap walaupun dia hanya makan setengah porsi nasi. Yakin memaklumi karena Yan sedang hamil muda sehingga nafsu makannya mungkin berkurang.
balas Yan. Pandangannya masih ke arah cangkir teh yang digenggamnya. Tolong kau pikir baik-baik sayang, Oma sangat berharap kau menerima niat baik Taeyong. Taeyong telah menyesalinya, dia ingin berubah. Oma sangat berharap kalian dapat kembali bersama, mulai hidup bersama dengan anak kalian, katanya yakin lagi. Kenapa cepat sekali datang? Bukankah masih ada waktu 2 jam lagi? Tanya Tuan Kim. Entahlah, balasnya yakin sambil menaikkan bahu. Yan sayang, kami pulang dulu ya, ada yang menunggu kami di rumah. Seharusnya dia datang 1 jam lagi, namun tak disangka jika dia datang lebih cepat, kata yang yakin sambil menunjukkan ekspresi kecewa. Yan hanya tersenyum. Yakin duduk di samping Yan, dia menyentuh perut nantunya yang masih rata. Yan tersenyum geli saat perutnya dibelai lembut oleh Yakin. Coba agak gumanya Yakin. Sudah berapa lama usia kandunganmu? Tanya Yakin pada Yan. Dokter mengatakan jika kurang lebih 2 bulan. Yakin mengaku saat mendengar balasan Yan. Setelah itu Yakin pergi ke dapur untuk membereskan tempat makan yang dia bawa tadi untuk kembali dibawanya. Pulang Yakin meninggalkan suaminya Yan berdua di sofa. Taeyong terlihat murung setelah kau bersikeras untuk tak bercerai dengannya. Apa Taeyong telah berubah? Dia sangat menyesalinya Yan. Apa tahu perilaku Taeyong terhadapku waktu lalu sangat jahat dan brengsek. Apapun melalui itu, namun hati manusia dapat berubah kan? Apa sebenarnya cukup malu untuk memintamu seperti ini karena sikap Taeyong yang telah menyakitimu? Namun sebelum terlambat, sebelum putusan dari pengadilan keluar, apa berharap kalian dapat kembali demi anak kalian? Ternyata terdapat satu pesan masuk dari Subin. Subin, Yan, bisakah besok kita bertemu? Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Yan tersenyum lalu mulai mengetik untuk membalas pesan Subin. Tentu, mari kita bertemu.